Halo para penonton yang malas menonton, selamat datang di channel kami. Kali ini saya akan mendongengkan untuk kalian semua ya, sebuah cerita dari film yang berjudul The Storm Rider 2 atau The Storm Warrior, lanjutan dari film kemarin. Oke, langsung saja dongeng sebelum tidur. Film ini diawali dengan narasi invasi Jepang yang dipimpin oleh Panglima Lord Godless serta ajudannya yang bernama Heart untuk menaklukkan China. Dia mengancam pemerintah untuk menyerah. Dia menawan dan juga menaklukkan beberapa kekaisaran serta para ahli bela diri dengan menggunakan racun khusus. Di antara para tawanan tersebut ada Cloud atau awannya dan Nameless serta para ahli bela diri lainnya. Lord Godless memberi mereka pilihan menyerah bekerja untuknya atau mati. Namun mereka memilih menyerahkan nyawanya daripada harga dirinya. Para pendekar yang tidak mau menyerah itu mencoba kembali untuk melawan Lord Godless. Namun kekuatan mereka tidak sebanding dan tewas di tangan Lord Godless. Bahkan awan tidak bisa menembus perisai khusus yang digunakan Lord Godless. Dan Nameless yang memiliki julukan pendekar 1000 pedang tak mampu menembus pertahanan kuat milik Lord Godless. Kemudian Wind atau angin datang, membawa pasukan berkuda, lalu membawa para ahli bela diri yang masih tersisa. Nameless yang terluka dalam dan masih dipengaruhi racun sangat sulit disembuhkan dalam waktu singkat. Lalu Nameless menyarankan awan dan angin mengasah kemampuan mereka kembali dan meminta bantuan Lord Qi Huang, yaitu kakak dari Piggy Pig, yang katanya mampu mengimbangi kekuatan Lord Godless. Meskipun Piggy Pig tidak yakin kakaknya mau membantu. Kemudian awan dan angin serta Zuzu diajak ke tempat Lord Qi Huang berada. Sedangkan saat itu pasukan Lord Godless semakin merajalela dengan membunuh semua orang, serta yang tidak menurut akan mati. Pertumpahan darah pun terjadi di mana-mana hingga mereka menyerah kepada Panglima Heart. Keesokan harinya, awan dan angin sampai di kediaman Lord Qi Huang. Lord Qi Huang mempunyai perilaku aneh, dia tidak mau menemui mereka. Namun untuk meminta bantuannya, awan dan angin rela berlutut sampai berhari-hari, sampai Lord Qi Huang mau menemui mereka. Bahkan Zuzu yang sudah menawari makanan mereka tidak menggubrisnya. Sampai beberapa hari berlalu, Second Dream ingin membantu awan dan angin. Angin dan Second Dream mempunyai perasaan yang sama, dan itulah membuat Second Dream ingin membantu untuk membujuk Lord Qi Huang agar ia mau membantu, sampai dia ikut berlutut. Lord Qi Huang hanya menjawab dari dalam gua tanpa menunjukkan batang hidungnya. Sampai pada akhirnya Second Dream membujuk Lord Qi Huang untuk keluar dengan teknik wanitanya yang suka menggertak. Dan akhirnya Lord Qi Huang pun keluar dengan melemparkan batu ke awan dan angin. Dan dengan tangkas awan dan angin menangkap semua batu-batu itu. Sosok lelaki kumal dan tak bertangan keluar dari zona nyamannya. Lalu Piggy Pig bertanya, "Apa yang terjadi dengan tanganmu?" Qi Huang pun menjelaskan saat dia memiliki ilmu iblis, dia tak bisa mengendalikan kekuatannya dan menghabisi orang-orang tak bersalah. Karena ia tak mau hal itu terjadi lagi, akhirnya dia memotong kedua tangannya, sehingga kemampuannya tak seperti yang dulu. Mempelajari kemampuan iblis itu bisa meningkatkan kekuatan yang tak tertandingi, tapi itu sangat berbahaya. Namun, itu satu-satunya cara untuk mengalahkan Lord Godless. Saat Lord Qi Huang bertanya, siapa yang mau mempelajari ilmu tersebut? Tanpa ragu, mereka berdua menyanggupinya. Dan saat Qi Huang menyuruh mereka membuka kedua tangan, dan batu yang awan tangkap ternyata hancur, dan batu milik angin masih utuh. Ternyata saat Qi Huang melempar batu, itu adalah tes untuk mereka, untuk mengetahui karakter seseorang. Qi Huang menjelaskan
bahwa Awan tidak cocok untuk mempelajari ilmu tersebut karena sifatnya yang tidak sabaran dan rasional. Sedangkan Angin memiliki hati yang tenang, dan Anginlah yang terpilih untuk mempelajari ilmu iblis itu. Angin berpesan kepada Awan, jika ia sampai tak bisa mengontrol kekuatan iblis itu dan membunuh orang tak bersalah, maka bunuhlah aku. Kemudian Angin mulai mempelajari ilmu iblis. Si Huang menjelaskan bahwa ilmu iblis mempunyai resiko yang sangat tinggi dan mempelajarinya harus dengan sepenuh hati. Darah Angin harus bercampur dengan danau setan agar bisa menjadi iblis. Sedangkan Dream yang menguping pembicaraan mereka sebetulnya tidak rela jika Angin mempelajari ilmu tersebut. Namun Angin tetap berangkat. Sementara Awan yang sedang menunggu di luar diserang oleh orang berjubah hitam. Dan ternyata orang itu adalah Nameless. Ternyata itu adalah ujian untuk Awan. Nameless menjelaskan, untuk mengalahkan Lord Godless, Awan dan Angin harus bersatu. Dan dia rasa penyatuan ini akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatannya akan meningkat jika kekuatannya terus dilatih. Singkat cerita, Awan dan Angin memulai latihannya masing-masing. Awan melatih ilmu pedangnya bersama Nameless, sedangkan Angin melakukan pertapaan di danau setan. Sementara itu, Lord Godless dan Heart berencana untuk menaklukkan Center Claim, dan mereka mengincar harta karun yang sangat berharga, yaitu tulang naga sakti. Lalu salah satu prajuritnya datang melaporkan bahwa Nameless sedang dalam masa pemulihan, sedangkan Awan dan Angin pergi ke gunung untuk meningkatkan kultivasi mereka. Kemudian Godless memerintahkan untuk menghabisi mereka dengan membawa pendekar-pendekar terbaik. Sedangkan Lord Godless berangkat bersama para pasukannya dan dengan Kaisar beserta keluarganya yang telah ditawan untuk mencari tulang naga sakti. Adegan beralih ke tempat Awan yang sedang berlatih, tapi tiba-tiba diserang oleh prajurit Lord Godless. Tapi dengan mudah Awan mengalahkan mereka semua. Setelah itu, Nameless memberitahu bahwa ilmu yang dipelajarinya masih belum sempurna dan masih belum mengetahui titik bentuknya. Kemudian Nameless menyuruh Awan untuk menemui Angin dan yang lainnya. Di sisi lain, teman-teman yang sedang menunggu diserang juga oleh pasukan Godless. Dan Si Huang bilang bahwa Angin sudah dalam tahap akhir masa pelatihannya, dan jika terganggu maka dia akan mati. Dan mereka pun bertarung. Saat mereka kewalahan melawan pasukan Godless, Angin pun muncul. Semua pasukan Godless mundur karena ketakutan pada Angin yang sudah mulai menjadi iblis. Dan hanya dengan Angin melewatinya saja, mereka menjadi keping-kepingan masa lalu yang tak berarti. Lalu Angin pergi begitu saja dan menghilang tanpa kabar. Kemudian Awan yang telah sampai melihat para prajurit yang sudah menjadi abu. Lalu Zuzu menjelaskan apa yang telah terjadi. Si Huang bingung karena Angin belum menyelesaikan tahap akhir ilmunya. Seharusnya dia akan menjadi gila atau hilang ingatan, bahkan akan mati di tempat. Kecuali Angin memang berbeda. Selama Angin masih sadar, dia masih bisa dihentikan. Awan yang sudah mendapatkan informasi bahwa Godless sedang mencari tulang naga sakti, langsung disuruh Si Huang untuk menghentikan Lord Godless. Si Huang memberitahukan bahwa titik lemah dari sebuah pertahanan yang kuat adalah di dalam perisai Godless. Lalu Awan pun pergi ke tempat Godless berada. Di adegan lain, Godless sudah sampai di sebuah ruangan, tapi dia belum tahu di mana letak makam naga tersebut. Panglima Heart pun mengancam Kaisar, dia akan membunuh Selir dan anaknya jika ia tak mau memberitahukan letak makam tersebut. Tak lama kemudian, Awan datang dengan membawa hujan dan menyerang Godless. Lalu pasukan Godless pun mundur sambil menyandra Kaisar. Dengan taktik serangan yang menggunakan benang, Awan ingin menghancurkan perisai Godless, namun ternyata taktik Awan masih belum bisa mengalahkan Godless. Malah tanpa sengaja, Godless berhasil membuka pintu ke makam naga sakti saat ia mengeluarkan kekuatannya.
Godless yang hampir mendapatkan tulang naga sakti dihadang oleh awan. Namun, awan hampir tewas. Dan tiba-tiba angin pun datang menendang Godless. Tapi bukannya membantu, angin malah menyerang awan. Dia tidak lagi mengenali siapapun. Ini adalah efek samping dari mempelajari ilmu iblis. Melihat mereka berdua bertarung, Godless mengambil kesempatan untuk mengambil tulang naga sakti. Tapi angin kembali menyerangnya. Angin akan menyerang siapa saja yang ada di hadapannya. Namun pada saat itu, awan memegang tangan angin sehingga perlahan angin sedikit sadar. Akhirnya Godless pun mati di tangan mereka. Setelah itu, angin pergi dengan membawa tulang naga sakti, dan Panglima Heard yang di sana cuma bisa melihat. Sedangkan Kaisar yang sudah bebas memerintahkan prajuritnya untuk memburu angin. Namun, awan marah, dan kemudian Kaisar memohon awan untuk menghentikan angin, sekaligus membawa tulang naga sakti kembali. Namun nyatanya, Kaisar tetap menyuruh prajuritnya untuk memburu angin. Singkat cerita, angin yang sudah berhari-hari tidak berubah menjadi iblis, didatangi oleh Dream. Dan tak lama kemudian, prajurit Kaisar pun datang untuk meminta tulang naga. Namun Heard merebutnya dari mereka. Namun tanpa sengaja, tulang naga hancur dan Heard pun pergi. Dan entah kenapa, angin sepertinya merespon dengan hancurnya tulang naga. Angin pun berubah kembali menjadi iblis dan pergi menghilang tanpa kabar. Awan yang baru sampai langsung mengejar angin. Setelah bertemu, mereka pun bertarung. Di tengah pertarungan, Dream datang membujuk angin untuk menghentikan pertarungan. Awan menyuruh Dream pergi karena angin sudah berubah menjadi iblis. Angin pun menyerang Dream. Mereka pun melanjutkan pertarungan mereka. Sampai akhirnya pedang angin patah. Angin hampir saja dibunuh oleh awan. Tapi awan tidak tega. Tak lama kemudian Zuzu datang. Zuzu mencoba menceritakan apa saja untuk membuat angin sadar. Tapi itu percuma. Ia malah terkena serangan angin dan ia pun mati. Angin semakin tak terkendali. Awan yang marah pun segera mengeluarkan ilmu ultimate-nya. Dan angin mengeluarkan ilmu iblisnya. Dream menghampiri angin yang mulai tersadar. Namun pedang awan yang menancap di ujung tebing membuat tebing itu hancur. Mereka berdua pun jatuh. Awan dengan cepat menolong mereka dan mendorong mereka berdua